Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas solihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisidqil yamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa aghraqnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, ya insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, semakin bertambah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kalian bersyukur padaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat untukmu. Akan tetapi jika engkau kufur kepadaku, maka ingat, azabku amatlah pedih. Maka sayogianya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi semua apa-apa yang dilarangnya. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man sholat sholatan sallallahu alaihi wasallam bi asra. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Coba Bapak Ibu semuanya, dalam satu hari satu malam berapa kita berselawat kepada untuk baginda Rasul? Kita disuruh berselawat, jangan kita, Allah dan para malaikat pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangankan kita selaku makhluk manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada suatu kisah menarik. Ini pernah saya tanyakan kepada santri dan siswa-siswa saya. Siapa orang yang paling kaya di atas dunia ini? Siapakah orang yang paling kaya di atas dunia ini? Wah, banyak macam jawabannya. Ferry Salim katanya. Ada yang lagi bilang Jokowi, ya macam-macam. Prabowo, macam. Banyak jawaban versi mereka masing-masing. Baik buang katanya kan, banyak.
Saya hanya tersenyum mendengar jawaban mereka. Betul. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, orang yang paling kaya di atas dunia ini adalah Bapak Ibu semuanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu telah susah payah bangun subuh, berangkat ke masjid, melangkahkan kaki untuk sholat sunat sebelum subuh, qobliyah subuh di masjid. Orang yang sholat sunat qobliyah subuh adalah orang yang memiliki dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya saya katakan kita termasuk orang kaya. Walaupun belum nyata, insya Allah kita termasuk orang kaya. Karena ini yang berkata bukan saya, Nabi yang berkata. Ya, orang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, datang ke masjid 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh. Jadi Bapak Ibu, usahakan kalau bisa tekankan kepada diri kita sendiri, keluarga kita, teman karib kita, jangan sampai tinggal sholat sunnah qobliyah subuh. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Makanya saya katakan tadi di awal, orang yang paling kaya adalah kita. Alhamdulillah. Kita sudah menjadi predikat orang kaya. Kita memiliki dunia dan seisinya. Insya Allah kalau tidak di dunia nanti, di akhirat kelak kita akan menerimanya. Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh yang berbahagia. 1400 tahun yang lalu Nabi pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, nanti di suatu masa akan kalian temukan 2 hal. Yang pertama kata Nabi, waktu berjalan dengan sangat cepat. Kemudian yang kedua kata Nabi, pasar sangat mudah diakses. Pasar sangat mudah ditemukan. Yang pertama tadi, waktu sangat berjalan dengan cepat. Terasa tak Bu? Terasa tak sekarang? Terasa. Baru kemarin pagi, terus tidak tahu-tahu sudah sore. Rasa-rasanya baru kemarin pengumuman Ramadan, 1 Ramadan, malam ini, hari ini sudah 16 Ramadan. Cepat sekali waktu itu, tanpa kita terasa. Dulu kita anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Tidak terasa, benar kata Nabi 1400 tahun yang lalu. Waktu berjalan dengan sangat cepat tanpa kita sadari. Yang kedua kata Nabi apa itu? Pasar mudah ditemukan. Apalagi ibu-ibu nih mau lebaran, dalam kamar HP dipegang, Lazada datang, paket. Betul Bu? Betul, tidak perlu kita ke pasar. Dari kamar bisa kita belanja. Betul kata Nabi, pasar mudah ditemukan. Itu Nabi ngomong 1400 tahun yang lalu. Kenyataan sekarang, ya, apa yang diomong Nabi, yang dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu, nyata sekarang. Terus apa kata Nabi? Ingat, apabila kalian temukan 2 hal tersebut, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, kiamat makin dekat. Makin dekat kita untuk menuju
kehancuran bumi ini Bapak Ibu semuanya. Karena dua tanda itu telah kita temukan sekarang. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Kita manusia ini bagaikan laron yang berterbangan pada saat itu. Tahu laron, Bu? Kacau, hancur, kita ini kayak laron, tak ada artinya. Wa takunul jibalu kal ihmil manfus. Gunung-gunung itu dihambur-hamburkan. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Gunung yang sebesar itu dihambur-hamburkan. Ngeri. Mudah-mudahan kita nanti tidak ketemu dengan yang namanya kiamat. Tapi kita ingat, apabila kalian kata Nabi telah menemukan dua hal tersebut, ingatlah kiamat sudah semakin dekat menghampiri kita. Lanjut sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan? Kata Rasulullah, yang pertama yang harus kalian lakukan, jaga sholat. Jaga sholat kita Bapak Ibu. Anak kita, istri, suami kita, ayo sholat. Tidak sempat di masjid, di rumah. Tapi kalau bisa di masjid lebih baik, pahalanya lebih berlipat-lipat. Jaga sholat kita, ajari anak-anak kita sholat Bapak Ibu semuanya. Tidak sempat kita ngajari sholat, antarkan ke sekolah-sekolah, antarkan ke madrasah, antarkan ke guru-guru TPQ, biar diajari sholat, biar anak kita ngerti sholat, biar tidak galau nanti hidupnya. Karena umur kita tidak tahu Bapak Ibu. Kata Nabi, umurku sampai 60 sampai 70 tahun, umatku nanti. Bahkan sedikit sekali yang lebih dari itu. Cemas kita Bapak Ibu semuanya. Nanti anak kita apakah sholat setelah kita ada? Apakah anak kita nanti ngaji setelah kita ada? Apakah anak kita nanti masih beramal soleh kalau kita sudah tidak ada? Itu yang harus kita pikirkan. Bukan kita pikirkan apa nanti anak kita mau makan apa, anak kita mau jadi apa. Bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan nanti anak kita bisa sholat apa tidak, bisa ngaji atau tidak. Itu yang perlu harus kita pikirkan. Pesan Nabi, jaga sholat. Itu yang pertama. Yang kedua apa pesan Nabi? Ajari anak-anak cucu keturunan kita membaca Al-Quran. Ibu-ibu semuanya, ayo Ramadan baca Al-Quran, ajari anak-anak kita Al-Quran. Tidak sempat kita ngajar anak kita di rumah, antar ke masjid, antar ke guru-guru ngaji, panggil guru ngaji, ajarkan kita ngaji. Itu pesan Nabi, harus belajar baca Al-Quran. Ramadan tidak sempat 1 juz kita baca Al-Quran, 1 hari 1 halaman saja. Tidak sempat 1 halaman, setengah halaman baca. Tidak sempat setengah halaman 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Jadi lalu. Ya. Besok lagi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jadi jadilah, jangan sampai tidak ngaji nih Bapak Ibu. Alhamdulillah di masjid kita banyak ustaz-ustazah yang ngajari ngaji. Ada ustazah Udiat, alhamdulillah. Ada ustaz Yakin, ustaz Jai, antar anak kita ngaji. Tidak sempat kita ngaji ke masjid, panggil ustazah, panggil ustaz.
ngaji di rumah mereka. Jangan sampai kita buta dengan huruf Al-Quran. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu dengan huruf Al-Quran, Bapak Ibu. Pesan Nabi 1400 tahun yang lalu, ingat, ajari anak cucu kalian dengan Al-Quran. Karena apa? Nanti di padang mahsyar kita semua galau, mau cari kemana? Apa yang menolong kita nanti, Bapak Ibu? Salah satu yang menjadi penolong kita nanti adalah Al-Quran. Al-Quran nanti yang menjelma menjadi sebuah makhluk, suatu makhluk. Dia yang akan menolong kita. Dia yang berdoa kepada Allah, ya Allah, dulu ustaznya ya Allah, kata Al-Quran nih, pernah ngajari ngaji, pernah baca Al-Quran, pernah membaca Al-Quran. Tolong dia ya Allah. Mau masuk ke dalam neraka ditarik oleh Al-Quran. Dia yang menjadi syafaat kita nanti. Syafaat itu ada 3, Bu. Yang pertama syafaat Rasulullah SAW. Makanya tadi saya katakan banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi. Yang kedua Al-Quran itu nanti yang sebagai penolong kita. Kemudian yang ketiga, apa syafaatnya? Syafaat siam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Itu nanti akan menjadi penolong kita, Bapak Ibu semuanya. Kemudian apa lagi pesan Nabi? Perbanyaklah sedekah. Ayo banyak sedekah, Bu. Jangan menjadi orang bakhil. Jangan menjadi orang pelit. Keluarkan harta kita. Bantu orang-orang susah. Bantu anak-anak yatim. Bantu masjid. Untuk apa harta kita simpan? Untuk apa harta kita banyak-banyak, Bapak Ibu semua? Toh nantinya kita akan mati. Yang kita sedekahkan itu yang menjadi penolong kita, Bapak Ibu semuanya. Yang kita infakkan itu yang akan menjadi penolong kita nanti. Makanya pesan Nabi kepada sahabatnya, termasuk pesan kepada kita semua, ayo perbanyaklah sedekah. Jangan harta kita simpan, nanti menjadi rebutan untuk ahli waris kita, Bapak Ibu semua. Lebih baik kita sedekahkan, kita infakkan. Nih di Ramadan, sebentar lagi kami selaku panitia amil zakat, infak dan sodaqah. Ayo keluarkan zakat kita, terutama zakat fitrah, untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan kita masing-masing. Yang pernah saya sebutkan malam tadi, untuk zakat fitrah 56.600 rupiah. Kemudian yang kedua 51.200 rupiah. Dan yang ketiga 40.000 rupiah. Ayo keluarkan zakat fitrah kita. Kemudian keluarkan zakat uang kita, harta kita, untuk menjaga harta kita, membersihkan harta kita. Itulah pesan Nabi, Bapak Ibu semuanya. Ingat, 2 hal yang saya katakan tadi telah datang sekarang, telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, waktu begitu cepat. Yang kedua, pasar mudah diakses. Ingat, untuk diri saya sendiri, muhasabah bagi diri saya sendiri, mungkin dari Bapak Ibu semua. Ayo kita koreksi diri kita. Sudah sampai di mana amal ibadah kita yang kita lakukan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu istiqomah melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah dan sholat yang lain. Ayo mulai hari ini kita koreksi diri kita sendiri sampai di mana bacaan Al-Quran kita. Mungkin hanya itu tausiah singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya khususnya dan kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.